Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputri Maharani. Di video kali ini saya akan melengkapkan tugas saya di ujian setengah semester dengan mata kuliah desain web. Pada pertemuan pertama kali ini, saya membahas tentang teknologi web, di mana teknologi web merupakan berbagai macam alat yang digunakan dalam proses komunikasi antara perangkat melalui internet. Adapun teknologi web dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada www, yang artinya sekumpulan konten yang dapat diakses melalui internet. Yang kedua ada web page, yang artinya sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengakses www. Dan yang ketiga ada web server, yang artinya wadah untuk menampung konten dari sebuah website. Yang keempat ada web browser, yang artinya sebuah file digital yang bisa diakses melalui internet web browser. Dan yang terakhir ada web development, yang artinya sebuah proses pembuatan dan pengelolaan website. Ada yang dinamakan dengan analogi website, di mana analogi website ini merupakan logika yang harus kita bayangkan jika membuat sebuah website. Dan ada yang dinamakan dengan website era industri 4.0, yang merupakan sebuah revolusi yang dapat menekankan pada otomatisasi dari proses. Intinya itu website era industri 4.0 ini merupakan segala sesuatu yang kita akses melalui internet itu dapat diakses gitu. Nah, pada pertemuan kedua saya membahas tentang website. Mana website ini merupakan sekumpulan halaman web atau web page yang berada pada satu server atau hosting yang dapat diakses melalui sebuah domain. Adapun beberapa tujuan dari website. Yang pertama ada brand, yang artinya seseorang yang akan mengeluarkan brand atau sebuah perusahaan yang akan mengeluarkan brand. Dan produk, yang artinya sebuah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sama seperti brand dan produk. Produk itu adalah barang, sedangkan brand itu adalah nama. Dan yang terakhir ada informasi, yang merupakan sebuah informasi yang bisa kita dapat dari sebuah website. Di dalam website ada juga yang dinamakan dengan usability, di mana usability ini merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mempermudah kita menggunakan sebuah website. Untuk istilah keren dari usability ini adalah user friendly. Pada usability ini memiliki beberapa komponen, antara lain yang pertama ada valuable, yang artinya nilai yang berada di dalam website tersebut. Yang artinya misalkan kita membuka sebuah website CNN ya misalnya, di dalam website CNN itu terdapat banyak sekali berita dalam negeri maupun luar negeri, dan banyak sekali nilai-nilai yang kita dapat dari website tersebut. Dan yang kedua ada learnability, yang artinya aspek seberapa mudah si pengguna untuk mengakses fitur pada website tersebut. Artinya apakah website CNN itu memiliki fitur yang mudah digunakan, mudah diingat, dan mudah diakses gitu. Yang ketiga ada efisiensi, yang artinya seberapa cepat pengguna website ketika mengakses website tersebut. Yang artinya seperti yang saya contohkan tadi, yaitu membuka website CNN, di mana ketika si pengguna pertama kalinya membuka website itu, apakah mereka gampang untuk menggunakannya, untuk mengakses, mencari informasi atau tidak. Terus ketika mereka membuka website untuk kedua kalinya,
apakah mereka cepat untuk mencari informasi dari website tersebut. Dan yang terakhir ada memorability, artinya seberapa ingat pengunjung terhadap fitur-fitur yang ada di dalam website tersebut. Seperti yang saya contohkan tadi, ada membuka website CNN. Apakah kita sebagai pengunjung mengingat fitur yang ada di dalam website tersebut atau mudah kita mencari informasinya? Pada pertemuan ketiga kali ini, saya membahas tentang arsitektur informasi pada website, di mana arsitektur informasi pada website ini merupakan penyusunan struktur dari website dengan tujuan untuk mempermudah pengguna website. Adapun beberapa tipe-tipe dari arsitektur informasi. Yang pertama ada linear, yang artinya gampang dan sederhana, maju mundur untuk edukasi dan storytelling. Contohnya itu seperti Google Form. Jika kita menggunakan Google Form pasti ada kembali atau mengirim gitu. Pasti ada maju mundurnya. Terus yang kedua ada hierarki, yang artinya best practice, menampung banyak informasi, parent child. Contohnya itu seperti organisasi perusahaan. Terus yang terakhir ada network, yang artinya kompleks, pengguna yang expert, mudah untuk eksplorasi untuk backend app, yang artinya mudah digunakan oleh semua orang. Nah, di dalam arsitektur informasi ini ada yang dinamakan dengan lebar dan dalam. Yang pertama adalah kedalaman informasi, yang artinya semakin dalam kita mencari informasi, semakin spesifik kita mendapatkan informasi. Tetapi juga akan membuat pengguna tersesat dalam sebuah fitur. Yang kedua ada lebar informasi, yang artinya semakin lebar kita mendapatkan informasi, semakin banyak pengguna mendapatkan informasi yang diberikan oleh website tersebut. Tetapi itu akan membuat pengguna melihat informasi duplikat atau tidak spesifik. Mungkin seperti copy paste ya. Pada pertemuan keempat ini saya membahas tentang HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yang artinya sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. HTML memiliki beberapa struktur, antara lain ada HTML yang artinya tag pembuka, yang kedua ada hand yang artinya tag untuk metadata dan keperluan teknikal lain seperti CSS dan JavaScript. Dan yang terakhir ada body, yang artinya tag untuk isi dari halaman tersebut atau halaman HTML. Nah, dalam tag HTML memiliki beberapa jenis, yaitu ada link, image, table, list, form, dan heading. Sedangkan pada atribut HTML ada yang dinamakan dengan array, table border sama dengan 1, garing table. Pada penulisan HTML tag ada yang dinamakan dengan tag pembuka dan tag penutup. Contoh pada tag pembuka tidak isi garingnya, sedangkan pada tag penutup ada garingnya. Pada pertemuan kelima kali ini saya membahas tentang pengantar CSS, di mana CSS merupakan Cascading Styling Sheet, yang artinya sebuah bahasa yang digunakan untuk melakukan styling terhadap suatu halaman web. Seperti yang saya katakan tadi, kalau HTML itu adalah kerangkanya, sedangkan CSS itu adalah bajunya.
CSS Selector. CSS Selector ini terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Element Selector, yang kedua ada ID Selector atau menggunakan tagar, yang ketiga ada Class Selector menggunakan titik, yang keempat ada Universal Selector menggunakan bintang, dan yang terakhir ada Selector Kombinasi menggunakan hashtag class lebih besar dari ID atau hashtag class, hashtag ID. Pada penulisan CSS terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada inline CSS, yang kedua ada on-page CSS, yang ketiga ada off-page CSS, dan yang terakhir ada important CSS. Pada pertemuan ke-6 ini saya membahas tentang pengantar JavaScript, di mana JavaScript ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memberikan efek interaktif pada suatu halaman web. JavaScript Selector sama seperti pada CSS. Selector pada JavaScript adalah penanda di bagian mana JavaScript yang akan diaplikasikan pada halaman web. Pada JavaScript biasanya digunakan syntax dokumen atau getLine_by. Ada 3 getElementBy yang digunakan oleh JavaScript. Yang pertama ada getElementById, yang kedua ada getElementByTagName, dan yang terakhir ada getElementByClassName. Penulisan pada JavaScript dibagi menjadi 2. Yang pertama ada on-page JavaScript, yang kedua ada off-page JavaScript, dan yang terakhir pada pertemuan ke-7, di mana saya membahas tentang warna, typography, dan gambar. Pada HTML Color, HTML Color ini memiliki beberapa jenis penggunaannya, antara lain ada nama, RGB atau red, green, blue, dan hex. Adapun beberapa arti dari jenis penggunaan HTML Color ini. Yang pertama ada text color yang artinya untuk mewarnai teks. Yang kedua ada border color yang artinya untuk pinggiran teks. Yang terakhir ada image yang artinya untuk menambahkan sebuah gambar pada halaman website. CSS Typography yang artinya bagaimana cara kita untuk berpresentasi dari teks, atau bagaimana cara jarak dari huruf ke huruf, dan bagaimana cara penggunaan jenis font. Adapun beberapa jenis typography antara lain ada color, font family, font size, font style, font width, dan yang terakhir ada letter spacing. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata atau materinya kurang lengkap, mohon permaklumannya, karena ini juga adalah salah satu tugas untuk melengkapi tugas ujian setengah semester saya. Sekian, terima kasih. Dadah.